warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 6. Dalam video ini kami akan membuat sabun mandi cair untuk memenuhi ujian praktikum kimia. Pembuatan sabun mandi cair. Tujuan yang pertama yaitu menunjukkan reaksi penyabunan pada proses pembuatan sabun di laboratorium. Yang kedua, untuk menunjukkan beberapa sifat berdasarkan percobaan yang dilakukan. Untuk mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan pada proses pembuatan sabun mandi cair. Bahannya yang pertama yaitu ada base sabun, yang kedua itu ada Na4-EDTA, dan yang ketiga ada CAPB. Yang keempat ada gliserin. Yang kelima ada texapon. Yang keenam ada pewangi. Selanjutnya alat yang kita gunakan ada spatula dan ada wadah. Alat ketiga yang kita gunakan yaitu ada handscone dan juga botol sabun. Langkah yang pertama, campurkan bahan sabun, texapon, dan gliserin secara bersamaan. Lalu setelah itu diaduk. Selanjutnya kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Selanjutnya masukkan Na4-EDTA. Aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan larutan NaCl ke dalam lalu aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan CAPB secukupnya, aduk hingga merata. Setelah diaduk seperti ini, tambahkan essential oil secukupnya. Masukkan ke dalam wadah botol sabunnya sampai penuh. Tujuan praktikum kami yaitu untuk mengetahui pengukuran tabung sabun mandi cair dengan menggunakan jangka sorong. Dasar teori.
Jangka sorong adalah salah satu yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa alat dalam kehidupan yang sulit dijangkau. Jangka sorong memiliki dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Pengukuran panjang sisi luar suatu benda dapat dilakukan dengan menjepit benda yang diukur dengan menggunakan jangka sorong yang besar dan sebaliknya. Pengukuran panjang sisi dalam benda dilakukan dengan menggunakan rahang jangka sorong kecil dengan skala terkecil jangka sorong yaitu 0,1 mm atau 0,01 cm. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada jangka sorong, yang kedua ada tempat sabun cair. Di sini langkah-langkahnya, yang pertama siapkan alat yang dibutuhkan seperti jangka sorong dan sabun cair. Yang kedua tentukan skala utama, yang ketiga menentukan skala nonius, yang keempat tambahkan skala utama dan nonius dalam satuan milimeter. Yang kelima selanjutnya yaitu hitung rata-rata. Yang keenam, rotasikan sehingga dapat mengukur menggunakan jangka sorong. Dari data yang telah kami dapatkan dengan mengukur tinggi botol sabun dengan menggunakan jangka sorong, botol sabun yang kita hitung itu berbentuk kubus, jadi kita mencari tingginya dan skala utama yang didapatkan orang pertama yaitu 6,9 cm, orang kedua menghasilkan 6,8 cm, dan orang ketiga menghasilkan 6,6 cm. Dalam bentuk cm ini kita ubah menjadi milimeter dan menghasilkan skala utama orang pertama yaitu 69 mm, orang kedua menghasilkan 68 mm, dan orang ketiga menghasilkan 66 mm. Selanjutnya di sini ada skala nonius dan orang pertama menghasilkan 9, orang kedua menghasilkan 9, dan orang ketiga menghasilkan 5. Lalu skala nonius ini akan dikalikan dengan 0,1 mm dan menghasilkan 0,9 mm. Orang kedua menghasilkan 0,9 mm dan orang ketiga menghasilkan 0, mm. Dan selanjutnya kita akan menghitung hasil pengamatan tersebut dengan skala milimeter dengan cara skala utama ditambah dengan skala nonius dan menghasilkan 69,9 mm. Orang kedua menghasilkan 8,9 mm dan orang ketiga menghasilkan 6,5 mm. Karena sama-sama sudah dalam bentuk milimeter, selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya. Dan rata-rata tersebut menghasilkan 68,43. Kita mengambil dua angka di belakang koma karena skala terkecil dari jangka sorong yaitu 0,05 mm. Volume kubus yaitu rumusnya S pangkat 3 yaitu 6,9 pangkat 3 hasilnya 328,509 cm3 atau 3,28 kali 10 pangkat 5. Untuk rumus ketidakpastiannya yaitu setengah dikali nilai terkecil jangka sorong yaitu setengah dikali 0,01 dengan hasil 0,005 cm atau 0,5 mm. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.